Teman-teman, jumpa lagi bareng aku di channel Samspedia. Nah, di video kali ini aku mau nge-review aplikasi dari Bank Aladin ya. Jadi Bank Aladin ini adalah bank syariah digital. Kemarin itu saya mencari di Play Store ya, bank syariah digital, dan saya ketemunya itu cuman Bank Aladin ini yang cukup menarik. Dimana untuk Bank Aladin ini sudah di-download sebanyak 1 juta plus kali di-download. Dan untuk ulasannya, dia mendapatkan 11.000 ulasan dengan rating 4,4 bintang. Tentunya Bank Aladin ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan tentunya sudah terdaftar di LPS ya, atau Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, untuk membuka rekeningnya ini cukup mudah. Jadi kita tinggal memasukkan biodata kita dan juga verifikasi KTP. Ini simpel banget ya untuk pembukaan rekening di aplikasi Bank Aladin. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas fitur-fitur yang ada di Bank Aladin. Nah, ini adalah tampilan dari berandanya aplikasi Bank Aladin ya. Dimana di sini ada di bagian pojok kiri paling atas itu ada nama banknya, Bank Aladin. Kemudian di bawahnya itu ada selamat pagi, dan kemudian di sini ada nama kamu. Nah, di bawahnya di sini ada yang namanya alat dompet. Di sini kamu bisa lihat untuk saldo kamu di sini ya. Nah, alat dompet ini adalah dana utama kamu atau saldo utama kamu di sini. Jadi saldo utama kamu di Bank Aladin itu namanya alat dompet. Nah, kalau kita klik detail ya, di sini akan muncul nomor rekening kamu di sini, dan juga ada di bagian sini itu ada saldo kamu. Nah, di bagian bawahnya di sini adalah transaksi terakhir kamu. Riwayat transaksi lah di sini. Nah, di bawahnya kamu bisa unduh e-statement di sini ya. Nah, karena di sini saya itu masih baru di Bank Aladin, jadi untuk e-statement ini belum muncul. Untuk tabungan alat dompet sendiri, di sini merupakan akun transaksi yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah, yang merupakan perjanjian kerjasama investasi antara nasabah dengan bank. Jadi karena memang Bank Aladin ini adalah bank syariah, jadi untuk tabungannya itu dia menggunakan akad mudharabah. Jadi di sini kita bisa mendapatkan bagi hasil ya teman-teman. Nah, untuk saldo minimum di sini ada 1000 ya sebagai saldo minimum. Dan untuk proporsi bagi hasil dari alat dompet itu kita bisa mendapatkan 15% untuk kamu, untuk nasabah, dan juga 85% untuk bank. Karena di sini kan dia menggunakan akad mudharabah. Jadi untuk nisbahnya kita bisa dapat 15%, untuk banknya 85%. Lalu di bagian bawahnya dari alat dompet itu ada fitur yang wajib di bank ya, itu ada transfer, tarik tunai, kemudian ada store, dan juga untuk bayar dan beli. Nah, untuk tarik tunai dan juga store ini kamu bisa melalui Alfamart ya. Ini dia tarik tunai, di sini kamu bisa menggunakan Alfamart. Kemudian untuk yang bagian store ini kamu juga bisa melalui Alfamart. Untuk bayar dan beli di sini kamu bisa menemukan ada pulsa, paket data, token listrik, dan juga tagihan listrik. Sayangnya di sini memang fiturnya cuman itu aja. Jadi di sini kita tidak ada fitur yang namanya top up e-wallet. Padahal di sini saya juga butuh top up e-wallet ya. Tapi sayang sekali di sini tidak ada, belum ada sih ya. Mungkin saja nanti bakalan diupdate. Semoga aja sih ditambahkan untuk fitur top up e-walletnya. Kita lanjut di bagian bawahnya, di situ ada preferensi untuk pengguna baru, di mana di sini ada banyak kuota gratis untukmu, isi saldo bebas dari mana saja, minta kartu untuk transaksi offline. Nah, jadi di sini di Bank Aladin Syariah ini kamu bisa meminta kartu ATM ya. Ini memang bank digital, tetapi di sini kita bisa meminta kartu ATM untuk transaksi offline-nya. Ada ambil atau setor tunai itu gampang, yuk top up atau bayar tagihan. Kemudian di bawahnya itu ada fitur namanya ala impian. Nah, ala impian ini adalah fitur tabungan atau fitur depositonya dari Bank Aladin. Jadi di sini kita bisa mendapatkan keuntungan atau investasi di ala impian ini. Ini sama halnya kayak fitur deposito di bank lainnya ya. Nah, dimana di sini kita itu bisa menabung dengan target atau nabung tanpa target. Nah, bedanya ini sebenarnya sama, cuman kalau kita menggunakan nabung dengan target, misalnya kita itu pengen targetnya itu 10 juta atau membeli barang apa gitu kan. Itu kamu bisa targetkan, dan nanti ada sarannya. Setiap bulan kamu harus memasukkan atau menabung berapa, itu ada sarannya. Kalau nabung tanpa target ya nggak ada targetnya. Nah, untuk ala impian sendiri di sini memang sama kayak di alat dompet, cuman perbedaannya
dia itu untuk nisbahnya itu lebih besar ya daripada di ala dompet. Nah, untuk akad yang digunakan di ala impian itu sama mudharabah mutlaqah, dan juga untuk bagi hasilnya itu akan dibagikan pada tanggal 1 setiap bulannya. Nah, kalau kita lihat dari indikasi bagi hasil hingga 3% berdasarkan nisbah nasabah itu kita mendapatkan 60%, tetapi untuk nisbah banknya itu 40%. Nah, ini beda halnya di ala dompet. Dimana kalau di ala dompet itu nisbah nasabah itu cuma 15%, dan untuk banknya itu 85%. Kalau di ala impian, ini kita bisa mendapatkan nisbah sampai 60%. Oke, dan di sini saya memang baru buka rekening di ala impian ya. Di sini saya sudah nabung 10 juta. Nanti saya bakalan bahas tersendiri di video sendiri untuk ala impian ini, karena ini adalah fitur depositonya dari Bank Aladin yang bisa kita manfaatkan untuk investasi ya. Karena di channel ini saya suka banget untuk membahas investasi atau mendapatkan cuan. Jadi tujuan saya untuk membuka rekening Aladin itu sebenarnya ini adalah ala impian. Maka dari itu nanti kita bakalan bahas di video yang berbeda aja ya. Kemudian ada di bagian bawahnya itu adalah fitur ala berbagi, di mana di sini kita itu bisa langsung melakukan sedekah atau zakat atau wakaf atau infak di sini ya. Tapi kalau kita lihat sekilas itu kayak artikel ya, tapi sebenarnya ini adalah fitur untuk kita berbagi atau sedekah. Kemudian di bagian bawahnya itu ada ajak teman. Jadi buat teman-teman yang memang pengen membuka rekening juga di Bank Aladin ini, silakan jangan lupa kamu bisa masukin kode referral saya SEGGQW ya. Silakan kamu bisa masukin kode referral ini. Nanti aku kasih di deskripsi juga ada kok. Kemudian ada di bagian atas paling kanan itu ada pemberitahuan atau notifikasi ya. Ini dia ada lonceng ini. Jadi ini adalah notifikasi, hanya notifikasi. Jadi kalau ada uang masuk atau uang keluar itu dia muncul di sini. Di bagian samping kanannya lagi itu ada profil ya. Kalau kita klik di sini, ini ada beberapa fitur di mana di sini ada profil kita. Nah, kalau di sini ada nama kita, kemudian kita juga bisa melihat data diri kita di sini. Untuk di sini ini ada data diri itu ada nomor HP kamu, kemudian ada email kamu dan juga alamat ya. Kamu bisa tambahkan alamat di sini. Nah, di bagian bawahnya itu ada kuota gratismu. Jadi di sini kamu akan melihat kuota gratis itu di bagian sini yang sedang berjalan di sini. Jadi di sini saya mendapatkan kuota gratis bayamu bulan Juli. Ini ada 5 kali tarik tunai di ATM, itu 5 kali ya. Dan juga untuk transfer antar bank itu 25 kali. Ini gratis. Lalu ada 5 kali tarik tunai di Alfamart dan juga ada setor tunai di Alfamart 5 kali. Nah, kalau kita lihat di bagian detail ya, di bagian kuota gratismu, ini ternyata ada beberapa tingkatan yang berbeda dengan persyaratan. Nah, kalau kamu bisa baca di sini, ini ada khusus pengguna baru. Ini berlaku selama 3 bulan sejak pembukaan rekening. Ini kita mendapatkan kuota gratis pada bagian sahabatan. Nah, di bagian sahabatan, ini kita bisa mendapatkan 5 kali tarik tunai pakai ATM itu gratis. Kemudian 25 kali transfer antar bank itu gratis. Kemudian ada tarik tunai di Alfamart itu gratis. Dan juga setor tunai di Alfamart itu gratis 5 kali. Nah, kalau sudah 3 bulan itu kita ya kembali ke riset awal. Kita tidak bisa mendapatkan ini cuman khusus pengguna baru aja. Nah, kalau nanti sudah habis ya tergantung dari saldo kamu. Karena di sini minimal saldo rata-rata itu 5 juta per bulan. Itu kita bisa mendapatkan kuota gratis di bagian sahabatan. Jadi untuk bisa mendapatkan kuota gratis di bagian sahabatan, teman-teman itu harus memiliki saldo minimal 5 juta per bulan. Kemudian di bawahnya lagi itu ada namanya temenan ya, dimana untuk minimal saldonya itu rata-rata harus 500.000 per bulan. Kita lihat untuk perbedaannya itu ada di bagian transfer bank. Ini cuman bisa mendapatkan 10 kali per bulannya. Kalau di sahabatan kan bisa 25 kali. Kemudian di bagian paling bawah itu ada baru kenalan, dimana untuk saldo yang di bagian bawah atau tidak ada 500.000 itu kamu akan ada di bagian baru kenalan, dimana kamu tidak bisa mendapatkan kuota gratis seperti itu ya. Lalu di bagian bawah ada di bagian akun. Di sini kamu bisa ajak teman pakai referral kamu ya, dan juga ada pengaturan kartu.
Jadi kalau misalkan teman-teman pengen meminta kartu ATM, kamu bisa klik di bagian pengaturan kartu. Nah, di bagian sini ini kamu bisa klik di bagian permintaan kartu. Nah, di sini kamu bisa pilih kirim ke alamat KTP. Jadi di sini adalah alamat kirim kartu. Jadi kamu bisa masukin alamat rumah kamu untuk kartunya biar dikirim ke alamat itu ya. Lalu di bagian bawah di sini ada pengaturan umum ya, dimana di sini kamu bisa mengubah PIN kamu dan juga ada ubah kata sandi. Lalu di bagian bawah ini ada syarat dan ketentuan dan juga ada pusat bantuan. Nah, di bagian pusat bantuan ini teman-teman bisa membaca seluruh mengenai Bank Aladin. Jadi kamu bisa baca-baca artikelnya. Ini sudah lengkap sih sebenarnya ya. Oke, jadi itu adalah fitur-fitur dari Bank Aladin Syariah, dan juga untuk akadnya dia pakai mudharabah mutlaqqah, dan juga untuk nisbahnya di bagian ala dompet atau tabungan biasa itu 15% nisbahnya, dan untuk di ala impian itu 60%, jauh banget ya. Nah, jadi dari kekurangan dari aplikasi dari Bank Aladin itu ketika kita itu mau login, kita harus memasukkan kata sandi. Kalau di bank digital lainnya kita bisa menggunakan PIN kita, itu kan biar bisa cepet, dan juga ada yang pakai pola itu kan juga biar cepet ya. Kalau di sini kita harus memasukkan kata sandi, sebenarnya sih agak ribet ya. Kemudian dari segi tampilannya ini memang simple, cuman kalau kita lihat dari bawahnya ini seperti ini agak belibet sih ya sebenarnya. Ini kayak tampilan kayak artikel ya, kayak real post atau artikel yang terkait di postingan atau di website seperti itu. Lalu dari segi fitur di sini memang fiturnya agak minim ya. Kita top up e-wallet aja di sini nggak ada. Kalau kita lihat dari Sibank, kemudian ada Neobank, kemudian ada Bank Jago, itu sudah ada yang namanya fitur top up e-wallet, dan saya sendiri juga butuh yang namanya fitur top up e-wallet. Sayangnya di sini belum ada. Mungkin nanti kalau updatean terbaru seharusnya ada lah ya. Dari segi transfer bank, kalau kita lihat dari Sibank, ada Neobank, dan juga Bank Jago, itu tidak ada persyaratan untuk kita bisa transfer bank, tapi memang dibatasin rata-rata memang 25 kali transfer bank itu gratis ya. Tapi kalau di Aladin ini kita harus memiliki saldo minimal untuk bisa mendapatkan transfer antar bank itu secara gratis. Nah, kalau di sini untuk sahabatan 25 kali transfer bank gratis itu kita harus punya 5 juta per bulan rata-rata saldonya. Lalu di bagian bawahnya itu ada temenan, itu kita bisa mendapatkan 10 kali transfer gratis, kita harus punya 500.000 per bulan. Kalau kita lihat dari Sibank, Neobank, dan juga Bank Jago itu tidak ada saldo minimal untuk kita bisa transfer secara gratis. Dan sebenarnya saya ini tertarik untuk membuka rekening di Bank Aladin Syariah ini adalah di bagian ala impian. Jadi di ala impian ini adalah fitur depositonya dari Bank Aladin Syariah, dimana kita bisa mendapatkan keuntungan hanya dengan menabung saja, teman-teman. Nah, keunggulannya dari ala impian ini adalah kita bisa tarik kapan saja kita mau ya. Karena di sini dia itu fleksibel, kapan aja kita itu bisa tarik, teman-teman. Nggak beda halnya dengan deposito ya. Kalau deposito kan itu dia butuh jangka waktu, jadi ada jangka waktunya. Kalau belum jatuh tempo itu tidak bisa kita tarik. Kalau di ala impian ini bebas, kita tarik kapan saja itu bisa. Nah, untuk ala impian ini sendiri nanti kita bakalan bahas di video yang berbeda ya, karena ini adalah salah satu tujuan saya untuk buka rekening di Bank Aladin. Oke, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.